Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Napi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token naga Baby Doge. Di mana ramai sekali para puder ya, di saat marketnya crash, mengalami koreksi, sehingga bertebaran puder-puder yang nge-put tentang Baby Doge. Bahkan banyak juga konten kreator yang mengupload ya, yang memberikan informasi mengenai puder-puder dan banyak berasumsi bahwa langkah developer Baby Doge salah menentukan menambah jaringan di Ethereum. Ini Baby Doge menambah jaringan di jaringan Ethereum ya, jadi bukan hanya di BNB Smart Chain di BP20, kini sudah ada juga di jaringan Ethereum. Ya. Padahal awalnya dia dibesarkan oleh jaringan BP20 dan dia menambah bridge di jaringan Ethereum. Kalau menurut hemat saya itu tidak masalah, ya. Apalagi dia sudah ada Baby Doge Swap. Apa yang kita mau jadi permasalahan teman-teman ya? Yang jelas next time dia tinggal menguji ARMY. Apakah ARMY memang betul-betul setia menjadi holder sejati Baby Doge angkatan 2021, 2022, 2023, ataukah hanya bermental cemen? Nah, kalau para ARMY maupun trader yang mentalnya kecil, gampang panik, baru koreksi segini aja udah ribut ya. Nah, kalau cuan baru rame ya. Kalau saya justru ya, ketika Baby Doge mengalami crash, itu momen tepat bagi saya dan ini merupakan golden moment, berlian bagi saya. Saya tunggu dia 05 kepala 1 kalau bisa ya. Tetapi banyak yang panik. Nah, itu karena kurangnya ilmu edukasi ya. Memang menjadi seorang trader itu mental harus kuat. Makanya kalau trading selalu menggunakan uang dingin, uang hasil profit. Jadi harus cerdas, pola berpikir, bermain di koin-koin yang baru listing di CMC, kita ambil profitnya, kita alokasikan ke koin naga. Jadi ketika dibanting, market crash kita nyantai, nggak panik, nggak ngeput. Itu. Pengen kaya tapi tidak bermental baja. Pengen kaya tapi mental miskin. Ya. Itulah kalau trader-trader yang tidak paham data, yang masih baru bermain di dunia kripto, ya itu nggak paham, fundamental nggak paham dia, nggak sampai, nggak bisa listing di Binance. Ada yang komen di channel saya nggak bisa listing di Binance, nolnya triliunan banyak itu nolnya, itu goblok. Cuma saya tanggapin yang komen-komen kayak gitu, nggak saya tanggapin, biarkan saja, itu hak dia, hak mereka, karena yang merasakan cuan nanti kita ya, yang merasakan rugi juga dia. Kalau dia berasumsi dia benar ya silakan. Yang penting kita teguh pendirian dengan pendirian kita gitu. Biarkan, saya banyak yang ngechat di channel saya itu. Ya sudah, saya anggapin sudah, saya lop aja lah. Ya. Kasihan sebetulnya orang yang gak paham itu, kasihan. Ya. Pengen kaya tapi mentalnya belum siap jadi orang kaya. Pengen kaya tapi mental miskin. Nah, nggak bisa. Kalau memang mental cacing, tetap cacing. Nggak bisa jadi naga. Kalau mau jadi naga, mental kita harus jadi naga. Harus kuat, harus siap gambling, harus siap rugi. Itu pemain di dunia kripto. Memang pemain di dunia kripto ini harus bernyali kuat. Makanya trading itu pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Pakai yang namanya analisa. Nah, bagaimana cara yang cerdas? Kita mainkan koin yang baru listing, kita ambil take profitnya, hasil profit kita alokasikan ke koin naga, baru senang. Tuh. Ya. Sekarang kita pikir Baby Doge ini kalau mau rakpul, apanya yang mau rakpul? Itu aja saya berpikir ya. Sedangkan main koin yang nggak jelas, yang baru listing di CMC berani. Nah, sedangkan koin naga ya sudah jelas depan mata, sudah listing di mana-mana dan sudah statusnya semi koin. Masih ngeput. Yang kadang-kadang yang ngechat di channel saya itu kasihan saya. Cuma nggak saya tanggapi komen-komen itu, saya anggap angin lalu saja. Saya anggap mereka ini kurang ilmu. Gitu. Akibat minimalisir ilmu, makanya pengetahuannya kurang dan mentalnya akan kecil. Mentalnya akan kecil. Jadilah seorang trader yang penakut dia. Akhirnya ngeput, kasihan kan? Keinginannya pengen kaya dari kripto, tapi mentalnya belum mendukung. Mentalnya masih mental miskin. Nah, jadi bagi para ARMY ya, tetapkan barisan, tetap bersih teguh, apapun yang terjadi tetap hold keras. Justru ketika dia nolnya 5 kepala 1, serok kalau sniper. Gitu cara main kripto ya.
Makanya kalau belum ada ilmu secara mendalam itu, orang berani itu karena berilmu. Kalau tidak berilmu maka jadi penakut. Ya. Sama kayak kita ditilang polisi di pinggir jalan masalah lalu lintas. Kita paham dengan undang-undang lalu lintas, kita berani melawan polisi. Tetapi kalau tidak ada ilmu, gemeter menghadapi polisi mau nilang SIM kita, STNK kita. Tapi kalau kita ada ilmu, kita siap adu argumen. Ya. Razia dia ada pelang atau tidak? Tidak ada pelang berarti tidak sah razia dia. Undang-undang yang kita paparkan biar dia tahu. Polisinya yang takut. Nah, begitu juga main kripto. Kalau tidak dasari ilmu, siap konyol. Makanya saya upload konten saya dulu. Trader tidak punya ilmu, siap-siap akan cut loss, akan rugi terus. Memang harus didasari ilmu. Nah, dengan ilmu inilah baru bangkitlah energi mental kita menjadi berani, menjadi melawan, ya. Nah, karena didasari dengan ilmu. Karena bukan berani itu berani babi, berani yang butuh perhitungan, ya, yang butuh analisa secara tepat, secara mendalam, sehingga itulah akan menimbulkan power dalam diri kita, keberanian. Nah, sekarang matematikanya bagi pemula, ya, yang ilmunya masih minim, nggak usah chat-chat yang macam-macam, lebih baik diam aja lah, diam aja lebih baik. Kalau memang pendapat dia benar, baby dogi rapul, artinya kami rugi banyak. Kalau cuan, ya silakan kamu nangis, siapkan sapu tangan, itu ya, pada prinsipnya ya, itu aja. Sekarang faktanya, sekarang logika matematika, kalau mau rakpul, ya, baby dogi itu dari mana rumusnya matematikanya? Listing di mana-mana, sudah dikokoin di mana-mana targetnya ya. Nyebar seluruh dunia. Itu gunakan logika, gunakan akal sehat, dan gunakan ilmu. Nah, disuruh belajar nggak mau. Makanya saya buka kelas untuk mendidik orang-orang supaya pinter, supaya mendapatkan ilmu. Jadi kalau trading tanpa ilmu, makanya itu tadi, uangnya akan semakin habis ya. Gitu. Jadi para army saya berikan masukan, tetap ada formasi, manfaatkan momen di saat market crash ya. Di saat market koreksi dalam, siapkan sniper, siapkan dana untuk serok. Nah, bagaimana triknya? Serok di harga bawah, lepas di harga pucuk. Jangan trading itu beli di harga pucuk, jual di harga bawah. Makanya rugi terus. Ya. Kita mau profit, tetapi manajemen risiko diutamakan. Tuh. Jadi harus pertimbangkan, masuk itu kita kalikan dulu. Berapa yang akan kita masuk, momen tepat masuknya, dan berapa jumlah uang yang akan kita beli. Nah, kalau terjadi risk, high risk, apa tindakan kita untuk menyelamatkan yang sangkut di atas? Itu cara trading. Trading punya uang 5 juta dihantam sekaligus. Ketika market dibalik, ya, berbalik arah, dibanting, goyang. Uang panas lagi. Nah, makanya jual cut loss. Disitulah para trader pada habis, yang tidak didasari oleh ilmu, ya. Tuh. Jadi kadang-kadang saya sempat ini juga sih, yang chat-chat di channel saya itu, yang goblok-goblok itu kadang-kadang sempat, aduh, lah, kadang saya lop-lopin aja lah, nggak saya jawab. Tuh. Itu macam-macam itu, yang kadang-kadang sok pinter, padahal bodoh tapi sok pinter. Biarkan ya. Biarkan, yang penting yang yakin sama project baby dogi hold crush, justru serok ketika dia koreksi. Bagi yang tidak yakin, cut loss. Ya. Karena yang merasakan kerugian kita, yang akan merasakan untung juga kita. Itu kan tetap disclaimer on Dior. Tidak ada paksaan, tergantung kita masing-masing. Ya. Jadi kalau kita seorang cacing ingin menjadi naga, harus bermental naga. Ya. Tidak bisa cacing mau jadi naga. Impian naga, mental harus jadi naga. Siap gambling, siap rugi, siap dibanting. Itu. Jadi kalau mau kita cacing mau jadi cacing, ya sudah, cacing sama-sama cacing. Tuh ya teman-teman ya. Maaf kalau ngomongnya agak sedikit keras, karena ini tamparan bagi yang chat-chat yang blow-on. Tamparan untuk dia, kasihan, saya itu sebetulnya kasihan. Makanya saya berikan pembelajaran yang agak keras supaya berilmu. Ya, supaya trading itu betul-betul cuan, ya, didasari dengan ilmu. Trading tidak bisa pakai nafsu, pakai tebak-tebakan, pakai logika, harus didasari oleh ilmu. Tuh, ya. Semoga bermanfaat edukasi yang saya berikan, dan semoga para army tetap bersikuku, tetap bersiteguh ya, dengan pendirian. Justru manfaatkan momen di saat market crash dan koreksi dalam, serok sekali sniper.
dan take profit jika dia recovery. Itulah cara trader yang cerdas ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.